Nubuat pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkara itu, tetapi ia tidak memperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau memperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau memperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidup orang jahat itu, akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, ya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak akan menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya
dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan, kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuanmu, hai kaum Israel. Kebangkitan Israel. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantara Roh Kudus, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah-lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah padanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti perintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedangkan aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah ke 4 penjuru angin, dan berhembuslah di dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap.
kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, di dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Begitulah firman Tuhan yang tertera dalam kitab suci Injil mengenai Israel yang dinubuatkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Semoga bacaan Injil firman Tuhan ini menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan, banyaklah membaca kitab suci dalam firman Tuhan, agar kita mengetahui apa yang dinubuatkan Tuhan Allah kepada kita dalam Injil yang ada dalam Alkitab. Karena firman Tuhan ada di dalam semua, tertulis di dalam Bible Injil.